Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Sahabat-sahabat guru ngaji, selamat datang kembali di channel ini ya. Mudah-mudahan kita semua hari ini diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, panjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita dengan rezeki dan umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, kalau sudah bicara soal muktamar itu tidak bisa lepas kita dengan membicarakan sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya. Ini bukan hanya saya sebagai warga Nahdliyin yang di grassroots ya, tetapi juga para tokoh biasanya selalu mengaitkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini dengan momen-momen penting terutama di Nahdlatul Ulama ya. Bahkan tidak hanya di Nahdlatul Ulama ya, momen-momen penting di bangsa ini sering juga dikait-kaitkan dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Alhamdulillah yang dikaitkan itu bukan sesuatu yang jelek ya, karena yang justru yang dibaca ketika mengingat Gus Dur itu adalah kebaikan-kebaikan beliau. Nah, ketika muktamar seperti ini, warga Nahdliyin itu selalu terkenang, selalu mengingat ya model kepemimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Mungkin ya karena sejak meninggalnya beliau belum ada sosok yang paling ideal atau tipikal kepemimpinan di Nahdlatul Ulama itu yang mungkin memenuhi standarisasi kepemimpinan di Nahdlatul Ulama. Karena kalau kita bicara soal PBNU, maka Gus Dur ini sering dijadikan rujukan sebagai pola kepemimpinan ideal di Nahdlatul Ulama. Nah, salah satu yang mengemuka di muktamar ke-35 mendatang ini adalah menghubungkan bagaimana pola kepemimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan pola kepemimpinan Gus Yahya ya. Kenapa ini sering dibanding-bandingkan? Karena menjelang Muktamar Lampung beberapa tahun lalu ya, Muktamar yang ke-34, Gus Yahya menjelang akan mencalonkan diri sebagai ketua umum itu sering membawa narasi Gus Dur ya. Bahkan beliau sampai menerbitkan satu buku yang judulnya itu Menghidupkan Gus Dur. Warga Nahdliyin kemudian terutama peserta muktamar gitu ya, seperti kemudian menemukan titik balik gitu ya, karena memang Gus Yahya diketahui memang cukup dekat ya dengan Gus Dur ya. Buku Menghidupkan Gus Dur itu tidak ada yang keliru, bahkan sangat luar biasa itu karena menceritakan pengalaman-pengalaman beliau ketika bersama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, terutama ketika beliau menjadi presiden ya. Dan Gus Yahya ini mengaku beliau ini adalah murid ideologis Gus Dur gitu. Nah, sehingga wacana mengaitkan antara kepemimpinan Gus Dur dengan kepemimpinan Gus Yahya ini menjadi menarik gitu. Nah, kalau kita flashback dari kepemimpinan Gus Yahya selama 4 tahun belakangan ini, maka kemudian bisa kita lihat ya beberapa hal yang berbeda antara pola kepemimpinan Gus Dur dengan pola kepemimpinan Gus Yahya. Salah satu yang tampak sangat berbeda, saya melihatnya itu, dan itu menjadi pendapat banyak orang gitu ya. Pertama adalah terkait dengan sikap Gus Yahya dengan Gus Dur yang berbeda dalam soal bagaimana berhadapan dengan kekuasaan ya. Kalau di masa Gus Dur kita tahu Gus Dur membawa Nahdlatul Ulama itu sebagai vis-a-vis pemerintah gitu ya. Jadi beliau tidak hanya sebagai sebuah organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, tapi beliau berhasil membawa Nahdlatul Ulama itu menjadi penyeimbang dari kekuasaan, sebagai tukang kritik, sebagai tukang awasi gitu ya, sebagai oposan lah seperti itu ya. Walaupun dalam hal-hal tertentu Gus Dur juga membawa NU itu menjadi support system pemerintah ketika pemerintah kemudian mengambil kebijakan yang baik gitu. Nah, di masa kepemimpinan Gus Yahya ini kita melihat
tidak ada sikap-sikap kritis seperti itu ya. Sikap kritis NU itu hampir nihil. Bahkan ada kecenderungan kemudian Nahdlatul Ulama itu dibawa ke lingkar kekuasaan gitu ya. Misalnya kita melihat Gus Yahya membawa Nahdlatul Ulama itu menjadi salah satu instrumen kekuasaan ya, yang tidak ubahnya dengan salah satu kementerian jadinya ya. Kita melihat misalnya ada program-program pemerintah yang diadopsi ya, atau yang diambil yang kemudian dijadikan program dari Nahdlatul Ulama. Nah, ini tidak jelek gitu ya, bagus-bagus saja, dan memang itu haknya warga Nahdliyin ya, untuk mendapatkan hak-hak ya. Sebutlah misalnya kayak tambang, kayak MBG, wajar, hal sesuatu yang wajar. Tapi kemudian yang hilang dari sikap utama Gus Dur atau nilai utama yang ditinggalkan Gus Dur itu adalah sikap kritis ya. Sikap kritis terhadap kekuasaan ya. Kita tidak pernah mendengar misalnya Gus Yahya atau PBNU hari ini memberikan kritik yang objektif terhadap Prabowo misalnya. Justru kita dengar beliau itu seperti malah jadi penyambung lidah atau menjadi corong dari kekuasaan gitu, yang akhirnya kemudian Nahdliyin bertanya-tanya ini NU ini arahnya kemana gitu. Nah, yang kedua yang dibandingkan sama orang itu adalah bagaimana Gus Dur dulu ketika beliau menjadi ketua umum itu sangat akrab dengan warga Nahdliyin sendiri. Beliau turun ya, beliau berkeliling tidak hanya di basis-basis NU tapi bahkan di mana NU termasuk atau terbilang sangat kecil gitu, beliau selalu hadir, selalu kunjungi, tidak pernah absen itu. Jadi Gus Dur itu di mana-mana, terkenal di mana-mana gitu, sampai pelosok-pelosok desa ya, dan tidak memilih-milih tempat, mau di pesantren, mau di kampus, mau di lapangan, mau di warung kopi, itu Gus Dur itu siap untuk mengajak masyarakat berdiskusi. Kita misalnya lihat bagaimana sikap beliau ketika ada masalah Timur Timur misalnya ya. Bagaimana beliau ketika ada persoalan-persoalan masyarakat, di tengah masyarakat, konflik dan lain sebagainya, beliau selalu hadir. Bahkan yang kita lihat bagaimana sikap beliau ketika membela minoritas misalnya. Katakanlah Ahmadiyah itu dibela habis-habisan oleh Gus Dur. Walaupun secara mainstream waktu itu MUI itu menyesatkan Ahmadiyah yang kemudian dibela oleh Gus Dur, dan ini kan sebenarnya secara politik sangat berbahaya, tapi beliau tidak peduli ya. Ya, prinsip-prinsip seperti itu sepertinya tidak dipakai oleh Gus Yahya hari ini. Dan seperti tadi saya bilang bahwa kedekatan Gus Dur dengan warga Nahdliyin itu yang tidak bisa diikuti oleh Gus Yahya hari ini gitu. Kita lihat Gus Yahya itu ya hanya tampil di forum-forum besar gitu ya, forum-forum internasional, wacananya juga berat-berat gitu ya, soal peradaban, soal konflik Timur Tengah, soal konflik geopolitik dan lain sebagainya, yang itu sebenarnya bagi warga Nahdliyin itu mohon maaf ya tidak nyambung mungkin ya, tidak nyambung dengan kebutuhan kita sebagai warga Nahdliyin ya. Warga Nahdliyin ini kan sederhana ya, kebutuhannya ya bagaimana layanan negara terhadap pendidikannya, kesehatannya gitu ya. Itu saja sebenarnya warga Nahdliyin itu. Jadi enggak neko-neko, enggak pengen yang lebih gitu. Dan enggak mau juga PBNU yang harus memfasilitasi mereka semua, enggak. Mereka hanya ingin ada keberpihakan gitu, ada keberpihakan negara terhadap warga Nahdliyin. Dan mungkin itu disuarakan oleh Gus Yahya dan PBNU hari ini, tetapi sayangnya mungkin sosialisasi ke masyarakat atau kedekatan beliau terhadap di mana warga-warga Nahdliyin ini berkumpul ya, yang biasanya ada di kegiatan-kegiatan kampung kayak pengajian dan lain sebagainya, itu tidak kelihatan ya. Kalau masa Kiai Said masih mending itu ya. Kiai Said itu sering hadir di bawah grassroots, jadi apapun sikap beliau itu selalu mendapatkan dukungan dari warga Nahdliyin ya. Tetapi kalau Gus Yahya ini sepertinya memang beliau
Kalau bahasanya Gus Dur itu terlalu melangit tidak membumi gitu. Akhirnya kemudian ketika ada sikap-sikap beliau yang dikritik atau ditolak oleh masyarakat, kemudian warga Nahdlatul Ulama seakan-akan merasa tidak bisa melakukan pembelaan. Dan ini yang menjadi masalah gitu ya. Nah, sehingga mengaitkan Gus Dur dengan muktamar yang ada hari ini menjadi evaluasi ya, dan apa yang sudah dilakukan oleh Gus Yahya tentu saja ada satu sisi yang baik, ada satu sisi yang mungkin kurang gitu ya. Dan itu bagi calon pemimpin Nahdlatul Ulama ke depan mungkin perlu menjadi catatan ya. Kalau hari ini Gus Yahya itu sudah cukup cukup bagus di dunia internasional ya, tinggal mungkin kalaupun beliau masih terpilih lagi nanti menjadi ketua umum, ya kita harapkan evaluasi ini kemudian bisa dilaksanakan turun ke jamaah gitu ya. Jangan hanya kemudian kita hebat di luar tapi di dalam rapuh. Dan kalaupun misalnya Gus Yahya tidak terpilih, harapan kita ya sosok kepemimpinan yang ada nanti yang akan memimpin NU di masa depan ini bisa paling tidak ya menirulah sikap-sikap Gus Dur, cara-cara Gus Dur berkomunikasi, cara-cara Gus Dur berhubungan dengan warga Nahdien, sehingga NU ini benar-benar merasa kita menjadi rumah kita bersama gitu. Tidak kemudian seperti ya PBNU ini seperti orang lain, NU ini seperti orang lain gitu ya. Mungkin hanya itu sahabat-sahabat. Kalau ada pendapat yang berbeda silakan tulis di komentar ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.